Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Nah, wargi Bandung, kali ini Ngariung kembali lagi ke Bandung Timur. Sekarang tadi lagi ada di Kecamatan Mandala Jati. Kita akan bahas tentang potensi yang ada di Kecamatan Mandala Jati, langsung Sareng Nugaduh Mandala Jati. Nah, katanya gitu ya wargi Bandung. Oke, langsung aja mungkin kita panggilin narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Ngariung, dan makasih juga udah minjemin tempatnya. Jadi Ngariung kali ini tuh ada di Yacht Space di Kecamatan Mandala Jati. Kebetulan per tanggal 29 Juli ini juga belum diresmiin ya Bu ya, tapi kita udah bisa pakai, alhamdulillah tempatnya nyaman. Dan insya Allah mungkin ini bisa dimanfaatin sama pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Siap. Oke Ibu, mungkin ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ibu bisa memperkenalkan dirinya secara singkat dulu kepada wargi Bandung. Jadi nanti kalau misalkan mau main-main ke kecamatan teh, kalau ketemu Ibu bisa langsung sapa. Silakan. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Sri Sumyati. Kebetulan saya sebagai sekretaris Kecamatan Mandala Jati. Tentunya saya sangat berbangga sekali bahwa hari ini Kecamatan Mandala Jati salah satu yang ditunjuk untuk mengekspos sebetulnya bagaimana ya Kecamatan Mandala Jati itu, karena Mandala Jati itu sangat jauh dari kota Bandung. Kami berada di Bandung Timur sehingga mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengenal bagaimana kondisi Mandala Jati secara luas. Nah, kebetulan Mandala Jati itu ada di arah timur yang luas wilayahnya tentu sekitar 476.000 kurang lebih hektar. Nah, dan tentu kami mempunyai 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Sindang Jaya, Kelurahan Karangpamulang, Kelurahan Pasir Impun, dan Kelurahan Jati Handap. Nah, kurang lebih penduduknya adalah 56.000 jiwa. Nah, tentu hal ini kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan lebih menjual produk-produk atau kegiatan yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Ya tadi, karena memang Mandala Jati adalah kecamatan yang termuda di Kota Bandung. Betul, siap Ibu. Nah, tadi kita udah kenal sama Bu Yati. Kalau Bapak ini siapa namanya Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usep Dani, Kasih Ekbang Kecamatan Mandala Jati. Saya mungkin yang paling buncit di sini Neng, karena baru 3 bulan berjalan saya jadi Kasih Ekbang. Jadi sekarang saya masih dalam tahap pembelajaran tentang program-program kaitan dengan tupoksi kami di sini. Tapi sedikit banyak saya sudah bisa memahami apa-apa yang sudah berjalan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus diprogramkan ke depan. Itu dari saya Neng, terima kasih. Siap. Jadi sekarang kita sama Bu Yati dan Pak Usep hari ini ya. Nah Ibu, tadi kan Ibu sempat, jadi belum ditanya Ibu teh udah nerawang cenah Bu. Ada 4 kelurahan, terus juga tadi luas wilayahnya juga alhamdulillah luas banget gitu, dan penduduknya juga ada sekitar lebih dari 50.000 penduduk ya Bu ya. Nah untuk kependudukan sendiri nih, terutama kan sekarang di Kota Bandung nih lagi ada akselerasi ekonomi, terus juga inovasi dari anak-anak mudanya gitu ya Bu ya. Dan untuk di Kecamatan Mandala Jati sendiri, gimana sih Bu sekarang pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri, terutama melalui program PIPPK-nya Bu? Kebetulan memang lahirnya PIPPK itu 7 tahun yang lalu. Tentunya bahwa PIPPK itu seharusnya sudah dikenal oleh masyarakat Kota Bandung umumnya, khususnya yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Tentu produk ini harus dikenal oleh masyarakat. Jangan sampai kegiatan PIPPK itu sudah lahir 7 tahun yang lalu, tapi masyarakat masih ada yang tidak mengenal apa itu program PIPPK. Nah, kebetulan di kami itu program PIPPK itu tentunya untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah kami. Dan tentunya kegiatan-kegiatan itu pun sebelum dikeluarkan harus dulu di Kecamatan Mandala Jati itu masyarakatnya. Misalkan dari sisi pembangunan, bahwa kegiatan itu kalau memang ada mengenai infrastrukturnya tentu harus diberdayakan. Misalkan toko besinya, toko bangunannya juga harus orang
Mandala Jati. Jadi harus memberdayakan sekitar situ. Apakah sudah terasa belum oleh masyarakat Mandala Jati? Tentu itu harus dirasakan. Salah satunya bahwa mengembangkan program PIPPK ini dengan cara sosial budayanya juga akan lebih berkembang bagi masyarakat. Karena kalau kita perhatikan program PIPPK itu hanya ada di Kota Bandung saja, di daerah lain tidak ada. Jadi ini masyarakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya program ini karena ini merupakan salah satu program unggulan Kota Bandung. Siap. Nah Bu, tadi selain ada infrastruktur, tentunya juga kan pemberdayaan masyarakat ini juga salah satunya dengan adanya youth space juga bisa memberdayakan anak muda nantinya itu ya. Nah untuk program bagi khususnya Karang Taruna ataupun pemuda di Kecamatan Mandala Jati, apakah ada program khusus atau seperti apa Bu? Kebetulan kalau kita berbicara program PIPPK itu sudah jelas bahwa di 4 lembaga itu mendapatkan program PIPPK. Di antaranya tadi seperti Karang Taruna. Nah kebetulan kalau kami berbicara Karang Taruna adalah bagian dari lembaga yang ada di dalam program PIPPK itu. Nah di Yospace ini tentu adalah bagian kecil dari kegiatan yang diambil dari program PIPPK. Sangat banyak sekali, sangat luas sekali bahwa program PIPPK itu mengembangkan sayapnya itu untuk Yospace itu hanya ini adalah salah satu sifat kolaborasi antara dinas olahraga dengan kami Karang Taruna. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah isinya itu adalah dari program PIPPK. Isinya itu masyarakat yang dibina oleh Karang Taruna yang ada di kelurahan-kelurahan. Dengan adanya Yospace itu adalah salah satu kegiatan yang dikawinkan program tersebut antara dinas dengan program PIPPK. Jadi kami sangat bersyukur dan tentu Karang Taruna itu akan lebih terpantau, terarah. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh program PIPPK. Kalau saya berbicara 7 tahun yang lalu, tentu program PIPPK ini harus dinikmati dan dirasakan manfaatnya secara positif. Siap. Jadi memang fasilitas yang disediakan ataupun program yang dibuat itu memang harus bisa berdampak positif, terutama bagi masyarakat ya Bu ya. Siap Bu. Nah tadi kalau misalkan kita udah bicara soal masyarakat, ada program PIPPK, terus juga pemberdayaannya jelas dan terarah gitu ya Bu ya. Nah selain itu kan di Mandala Jati ini karena di Bandung Timur kan potensial luar biasa ya Bu ya. Masih banyak ruang terbuka hijau, terus juga masih tanaman teh kalau misalkan ditanam jadi gitu ya Bu. Apa yang dibutuhin sama masyarakat ada. Nah, ini kan juga salah satunya ada namanya Buruan Saya ya Bu ya, program Buruan Saya. Dan untuk keberlangsungan Buruan Saya di Kecamatan Mandala Jati seperti apa Bu? Buruan Saya memang di kami belum maksimal ya saya pikir, tetapi di setiap kelurahan sudah ada. Mungkin Bapak Kasih Ekbak bisa menambahkan, mangga? Boleh, Bang Bu. Ya untuk sementara sekarang setiap kelurahan ada yang Buruan Saya ya. Contohnya di RW 4 Pasirimpun pun ada, di RW 3 sama RW 13 di RW 13 di RW 1, RW 4, RW 13, RW 8 itu di Jati Handap. Terus di Kelurahan Sinangjaya ada satu, di Karangpamulang ada satu, di RW 5 sama satu lagi di Posyandu. Itu yang sudah berjalan gitu. Memang saya waktu kesini memang perlu ada pembenahan lagi nih, karena mungkin apa sosialisasinya kurang atau gimana, karena memang ini programnya kan sangat bagus ya untuk masalah ketahanan pangan di wilayah lingkup sekitar, sehingga itu memang berdampak bagus. Dan sekarang yang menjadi unggulan itu ada di RW 4 Pasirimpun, itu sistemnya hidroponik. Itu sudah berjalan dan mereka sudah bisa menjual produknya nih. Jadi setiap akhir Sabtu Minggu itu dikeluarnya sama santri. Jadi santri tersebut dia makan dan sebagainya dari hasil pengolahan tersebut. Di samping itu juga dijual, itu sudah diperiksa sama lab dari DKPP, ternyata dia layak jual sebagai hidroponik yang betul-betul organik. Nah itu dijual di pinggir jalan, sudah ada label, sudah ada sertifikatnya. Itu betul-betul unik dan kreatif. Itu salah satu sudah berjalan untuk masuk Buruan Saya. Saya kira itu mungkin. Siap. Nah untuk Buruan Saya ini kan kita bicara soal kelompok. Sekarang udah ada berapa kelompok Buruan Saya di Kecamatan Mandala Jati? Kalau kita berbicara kelompok, tentunya di kami itu belum nampak kelompok. Kita kan dengan pertanian ya Bu ya. Kalau kita kan poktan berarti ke situnya. Nah kebetulan di kami itu ada beberapa lahan pemerintah Kota Bandung.
Nah sekarang itu kami akan mengembangkan lahan itu, lahan pemerintah Kota Bandung itu kan ada yang terbengkalai karena memang tidak masuk, tidak aksesnya kurang gitu, hanya masuk aksesnya hanya untuk motor saja. Nah salah satu contoh kami di Kelurahan Karangpamulang di RW 5 itu ada tanah Pemkot Bandung yang akan kami kembangkan, yaitu untuk kelompok tani. Nah, kebetulan kemarin sudah kami dirapatkan dengan Pak Bu Lurah dan para ketua RW-nya. Di situ juga sudah ada sarana air bersihnya itu dari PIPPK, dan tentunya juga kalau kami berbicara pemberdayaan masyarakat, tentunya juga kami ingin memberdayakan masyarakat yang ada di RW 5 tersebut dengan tadi kelompok tani. Tadi dengan cara tadi kelompok tani, dan insya Allah kami setelah mungkin tertata dengan baik, kami akan laporkan ke dinas instansi yang terkait untuk pertama mungkin meminta izin, dan sekarang juga sudah tanah itu untuk Karang Taruna ada, misalkan lahan untuk olahraga sudah, dan sekarang akan dikembangkan dengan komposnya. Jadi dalam satu tempat ada kompos, ada hewannya seperti kita ayam, domba itu sudah ada. Nah sekarang juga kami akan dikembangkan juga dengan pertaniannya. Dari kami akan coba masyarakat yang ada di RW 05 itu akan kami berikan pupuknya, akan kami berikan bibit tanamannya, dan mereka sendiri yang akan nanti mengolahnya. Nah mudah-mudahan nanti mungkin dari humas juga bisa nanti datang, seperti apa sih nanti caranya mereka itu melakukan kegiatan yang ada, kan emang cukup luas sekali Kota Bandung. Betul. Jadi memang nanti program Bonsai ini juga akan kompleks ya Bu ya. Akan diberdayakan juga masyarakatnya, terus juga komposnya juga akan disediakan, dan kalau bisa mungkin nanti membuat kompos sendiri dari situ juga. Nah, betul. Bisa menambahkan saya nih? Boleh silakan. Apa yang katakan Ibu Sekda memang betul. Saya sudah ngobrol sama Bapak Ketua Forum, sama Ibu Ekbang Karangpamulang, juga Ibu Lurahnya. Itu lahan sangat luas, hampir 4 hektar lebih. Itu di sana itu ada urban farming terintegrasi. Jadi di sana nanti ada buruan sayanya, ada bank sampahnya, dan berharap nanti ke depannya sampah organik dari satu RW itu bisa terpusat di situ. Jadi sudah zero sampah nantinya. Diolah di situ, bisa jadi kompos, bisa jadi mall, bisa jadi apa. Jadi betul-betul bahwa nanti RW tersebut sudah tidak membuang sampah keluar ke TPA gitu. Dan itu kita juga ngembangkan untuk menjadi kafe gitu. Nanti ada buat nongkrong anak-anak. Kita modalnya mungkin hanya wifi, dan kebetulan juga banyak pohon bambu. Kita juga kursi kayak gitu-gitu, nanti semua yang ada di situ kita memberdayakan yang ada di situ. Memberdayakan ya. Ada. Jadi benar-benar si masyarakatnya bisa 100% memberdayakan yang ada ya Bu, entah itu dari SDM ataupun SDA-nya sendiri. Dan alhamdulillah masyarakatnya respon, yang termasuk para pengurusnya, RW-nya, RT-nya insya Allah mungkin mendukung itu, termasuk Karang Taruna juga gitu. Siap, karena memang walaupun sudah disediakan program atau fasilitas, tapi tidak ada kolaborasi ataupun kerjasama sama masyarakat, tetap nggak akan jalan ya Bu ya. Susah, nggak jalan. Iya, siap. Jadi memang masyarakat juga harus ikut andil. Betul. Oke, siap. Nah tadi Pak bicara soal bulan saya, tadi juga ada sebagian yang memang untuk ketahanan pangan sendiri, dimakan sendiri, ada juga yang dijual. Nah selama pandemi COVID-19 ini, kita kan tahu bersama ya 2 tahun ini pandemi itu ya menguras segalanya lah, menguras tenaga, menguras uang dan sebagainya. Untuk perekonomian sendiri Pak di Kecamatan Mandalajati atau Bu, seperti apa Bu? Setelah sekarang alhamdulillahnya udah mulai membaik lagi. Ya, betul. Silakan Bapak mau dibaca dulu. Ya untuk sementara sekarang nih kita mencoba ya. Dari kita kan saya lihat begitu banyak sumber-sumber masyarakat yang berpotensi di bidang ekonomi. Kita lihat di grup WA UMKM sudah kurang lebih ada 90 grup orang. Contoh kecil kemarin sebagai barang kecil, kita kan rencana mau ada launching ini, mau ada Pak Wali. Begitu saya umumkan bahwa ada Pak Wali, kita rencana mau gelar produk unggul itu udah kurang lebih ada 40 orang yang sudah mendaftar. Tapi baru nggak jadi kan katanya, kasihan gitu kan batal. Tapi begitu saya rencana insya Allah kalau tidak ada rintangan antara September Oktober mungkin kan ada anggaran perubahan ya, saya dari DPA akan dirubah, akan ada wacana kegiatan, bukan wacana, rencana kegiatan berupa basar festival UMKM, tapi kolaborasi juga di seluruh Neng. Ada pentas seninya juga, ada jadi menggali potensi swadaya yang ada, termasuk juga dari masalah buruan sayanya, dari bank sampahnya, ada workshopnya juga, ada ya pelatihan-pelatihan yang kaitan dengan buruan saya dan terkait dengan bank sampah, karena memang saya lihat memang kayaknya sosialisasinya masih kurang, segitu dijadikan ajang untuk
berbagai komponen masyarakat kumpul di situ, dan itu pun berkolaborasi dengan masyarakat di situ, termasuk juga mungkin melibatkan ormas, melibatkan juga kayak Karang Taruna Bu ya, LPM dan sebagainya. Jadi kita tidak berdiri sendiri, lembaga masyarakat yang ada kita libatkan, dan itu insya Allah antara September Oktober lah bisa dibilang untuk para UMKM cepat bangkit kembali, karena memang potensi bagus sekali memang yang ada di Mandala Jati itu mungkin sementara Neng ya. Betul. Ya. Jadi luar biasa banget programnya ada, masyarakatnya juga respon ya Pak ya. Betul. Jadi insya Allah mungkin bisa lebih maksimal lagi insya Allah ya. Pandemi berlalu dan bangkit lagi. Siap. Nah Ibu, untuk tadi terkait bank sampah juga di Mandala Jati ini kan merupakan salah satu kecamatan percontohan juga ya Bu ya terkait bank sampah. Di tahun 2020 pernah ada masyarakat bayar PBB pakai bank sampah itu sendiri. Ya, untuk program itu sendiri seperti apa sih Bu? Boleh diceritain? Untuk program yang bayar sampah dengan cara bayar pajak dengan sampah itu sudah jalan di sini. Hanya kebetulan tadi kan ada kendala di tahun 2 tahun kemarin Covid. Memang pajaknya juga kalau tidak salah kemarin 100% dipangkas 100% itu 0 gitu. Bayar 100 0 kembali ke 0 gitu. Jadi memang kemarin kita jalan sih tapi tersendat. Nah, untuk saat ini tentu kita sudah mulai meningkat kembali kegiatan-kegiatan bayar pajak dengan sampah. Nah, ini juga sebetulnya akan kami kembangkan juga kolaborasi dengan koperasi yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Jadi nanti mungkin keinginan kami itu memang sudah ada kemarin, tapi karena kita pandemi koperasinya juga kemarin tutup. Jadi nanti bisa bayar sampah sampah itu yang membeli juga sembako kembali lagi seperti dahulu gitu. Karena kita juga ingin menciptakan bahwa tukar sampah dengan sembako gitu. Karena mereka sudah masuk ke dalam aplikasi itu, Neng gitu. Sudah masuk ke dalam aplikasi, sudah punya kartu geseknya, tinggal dipilih aja dengan kilo berapa, harga berapa gitu. Iya. Untuk ini cara mengaksesnya sendiri seperti apa? Bukan ada aplikasinya, terus tadi juga ada kartunya. Itu seperti apa Bu? Cara masyarakat bisa akses? Kebetulan itu sudah ada ya sosialisasi, ada aplikasinya dan aksesnya juga nanti di sini ada pegawainya yang nanti akan mensosialisasikan seperti apa sih aplikasi itu dan itu sangat mudah sebetulnya gitu. Hanya dengan mendaftarkan saja ke bank sampah mandiri bank sampah mandiri nanti kita pandu pakai HP saja udah bisa. Oke, jadi mungkin sempat berhenti, sekarang udah mulai sudah mau mulai lagi ya Bu ya. Oke. Nah Bu, untuk tadi kan juga bank sampahnya sudah ada, terus bernuansanya udah ada. Untuk rencana sendiri Bu dari Kecamatan Mandala Jati untuk perencanaan program ke depannya ini Mandala Jati akan seperti apa Bu? Untuk rencana program Mandala Jati saat ini pertama mungkin kami akan mendorong program-program pemerintah Kota Bandung saat ini. Ya mungkin pertama itu adalah masalah program PIPPK-nya. Harus kita tetap selama program itu ada di Kota Bandung, kita harus mendorong program pemerintah Kota Bandung. Yang kedua juga mungkin kami pun akan mengembangkan Yospes. Kalau saat ini Yospes itu hanya ada di Kecamatan Mandala Jati, tidak menutup kemungkinan nanti Yospes di tiap kelurahan ada. Dikembangkan mungkin dengan kolaborasi dengan dari program PIPPK. Nah, selanjutnya juga mungkin mengenai program buruan sae-nya. Buruan sae memang di Kecamatan Mandala Jati belum semua kelurahan mempunyai buruan sae. Nah, itu juga merupakan program Kota Bandung yang harus kita dorong juga bahwa tidak hanya di kecamatan saja tetapi semua kelurahan, tidak menutup kemungkinan tentunya juga sampai ke RW-RW, sampai ke masyarakat. Nah, dari sisi agamanya juga sama bahwa kami ini termasuk Kota Bandung adalah merupakan Bandung agamis. Nah, tentu kalau kita berbicara Kota Bandung adalah Bandung agamis, tentu masalah agamanya juga tidak melirik apakah itu muslim atau non muslim. Kami ingin mensinergikan yaitu merupakan kampung toleransi. Kampung toleransi. Kebetulan kami sudah ada kampung toleransi di kelurahan di RW 1 Kelurahan Karangpamulang dan itu akan kami kembangkan juga. Itu salah satunya adalah sudah ada kampung toleransi. Nah, tentu kalau melihat ekonomi pun sama bahwa kami ingin meningkatkan kembali, salah satunya adalah meningkatkan kembali bahwa kami itu UMKM tidak hanya stuck di situ, tetapi menjadi salah satu unggulan Kota Bandung atau Kecamatan Mandala Jati sehingga UMKM-nya sangat luar biasa. Dan yang terakhir mungkin bahwa kami pun selain itu SDM kami yang harus terus-menerus dilatih baik masyarakat maupun sebagai ASN-nya.
Luar biasa menisagala ayah di Mandala Jati. Insya Allah Neng. Maksudnya Siap, kan siap. ini kan kita dapat hibah ini gedung bank sampahnya Neng. Ya, Sudah ada, Kan. gitu. Fasilitasnya sudah sudah ada. ada. Iya. Sebenarnya jarang-jarang nih kecamatan yang dapat seperti ini. Iya. Cuma sekarang kan kita belum hibah Belum. ya, belum dihibahkan ke kita, jadi masih dibenahi dulu di dalamnya. Insya Allah itu menjadi tempat edukasi juga Neng. Iya. Situ kan nanti ada programnya kegiatan berupa pemilahan sampah anorganik, Iya. juga pemilahan sampah organiknya. Di situ nanti ada berbagai macam sampah dan itu insya Allah dijamin tidak bau, insya Iya. Allah karena kita ada proses tersendiri sehingga walaupun sampah dari dapur dari mana nanti kita kemas menjadi kampas, jadi kompos atau Iya. jadi mol, jadi apa gitu, jadi melalui maggot gitu. Itu Iya. insya Allah di gedung itu saya kira sudah mencukupi dan itu akan menjadi mungkin percontohan itu untuk Kota Bandung. Iya. Karena kan memang ini salah satu tempat yang tidak semua kecamatan dapat. Iya. Bisa. Karena memang Mandala Jati tanahnya kan luas. dan Betul, akhirnya betul. Makanya menjadi salah satu tempat yang Betul. menjadi acuan dari dinas DLH tersebut gitu. Insya Allah itu Dan ini akan sudah efektif kan kerjasama untuk- ya dengan sekolah-sekolah Iya. Untuk edukasi Iya, anak-anak. betul, Itu betul, sudah betul. TK, SD kita sudah mulai kerjasama dengan dinas pendidikan Iya. sebetulnya yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Jadi anak-anak itu sudah bisa edukasi ke sini sebetulnya. Sudah beberapa sekolah yang datang ke sini bagaimana bank sampahnya, bagaimana buruan sayanya. Walaupun kami saat ini belum Optimal, Bu, ya. optimal, tapi Iya. sudah bisa dinikmati oleh anak-anak sekolah sebetulnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kecamatan ini ramai dengan anak-anak sekolah. masih berproses ya. Masih berproses. Kata bahasa Sunda mah teh siga ngegel cenget langsung lada. Betul. Dikit betul tapi tetap kita terus. Perlahan tapi Nah, pasti Iya. nah ini Bu. Iya, apalagi kalau ada betul. dukungan dari dinas terkait ya Bu ya, Iya, karena iya. kalau mau mengadakan anggaran dari kecamatan mah kita juga terbatas gitu. di Iya, sana, gitu. karena memang selain kita bicara anggaran ataupun program yang penting mah masyarakatnya juga respon dan Mendukung. mau Betul. mendukung Siap, gitu ya Bu Itu ya. yang Betul, yang Neng. dibutuhkan. Ya, jadi ini mungkin ada juga warga Mandala Jati yang nonton, hayu atuh kita hidupkan lagi gitu ya program-program yang Boleh, mungkin ya, sebelumnya betul. sempat terhenti gitu ya Bu Iya, ya. iya betul. Ya, saya sangat berharap bahwa masyarakat Mandala Jati ngeh dengan lingkungannya, Iya. ngeh dengan kecamatannya, sehingga jangan dikenal oleh luar saja, tetapi harus orang kecamatan Mandala Jatinya rasa memilikinya sangat tinggi. Betul. Gitu. Jadi mari bersama-sama membangun kecamatan Mandala Jati supaya lebih maju, dan tentunya harapan kami Kecamatan Mandala Jati adalah salah satu kecamatan yang tentu menjadi harapan Kota Bandung, sehingga Kota Bandung lebih baik. Luar biasa. Jadi memang dari skup kecil dulu, Iya, semoga juga bisa betul. jadi percontohan kecamatan-kecamatan yang lainnya ya Iya, Bu iya, ya. betul. Siap. Nah mungkin itu Bu pertanyaan-pertanyaan yang hari ini alhamdulillah udah dijawab sama Ibu dan Bapak. Siap. Semoga juga bisa memberikan informasi yang positif buat warga Bandung Amin. sekalian. Dan mungkin juga warga Bandung nanti khususnya buat warga Kecamatan Mandala Jati juga bisa main-main ke sini ya Bu ya, mungkin Boleh. bisa sharing Boleh, gitu ya Bu. boleh. Entah itu tentang ekonominya ataupun mereka ingin betul, membuat betul. buruan saya bisa Iya, langsung. Dan ke memang sini. kita tidak hanya di dalam, itu kan untuk masyarakat ya. Ya. Kami pun misalkan juara kearsipan, sehingga ayo ke Kecamatan Mandala Jati, tidak hanya untuk masyarakatnya tapi untuk pegawai ASN silakan datang ke Kecamatan Mandala Jati untuk betul, sharing betul. dan kolaborasi. Iya betul. Jadi jangan takut nanti ke kecamatan ndak ada ibu yang cantik. Siap. Kaset. Amin, Nah, amin. nanti langsung ke sini aja ya. Iya. Oke, siap Ibu, hatur nuhun pisan Sami-sami. Ibu sudah Sami-sami. meluangkan Mangga. waktunya. Sami-sami. Makasih juga udah menyediakan tempat ini space luar biasa keren ya. Siap. Oke. Nah, wargi Bandung mungkin itu tadi perbincangan kita mengenai potensi yang ada di Kecamatan Mandala Jati. Buat wargi Bandung mungkin yang khususnya untuk wargi di Kecamatan Mandala Jati bisa langsung main-main ke Kecamatan Mandala Jati untuk mendapatkan informasi ataupun edukasi yang lainnya. Mungkin segitu aja Ngariung kali ini, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.